panitia mohon ditampilkan pertanyaan dari audiens. Sudah ada banyak, tapi mungkin kita hanya berkesempatan memilih beberapa saja. Nanti kalau emang ada pertanyaan yang berjawab, nanti kita akan coba jawab di secara tertulis via email. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Antoni gitu ya. Pak Antoni dari Lasal Food Indonesia. Selamat siang Pak Antoni, terima kasih udah rajin untuk bergabung dengan kami. Pertanyaan pertama dari Pak Antoni adalah apakah mitigasi disruption sudah cukup dengan backup segalanya? Backup sistem HA, backup data sebagai langkah terakhir di samping melakukan security prevention di level terdepannya. Dan pertanyaan pertama dulu deh, mitigasi disruption, backup server system atau backup data atau gimana? Mungkin pertanyaan ini cocoknya untuk Mas Randy atau Henry ya? Mas Randy bisa jawab nggak Mas? Oke, untuk ini saya rasa lebih condong ke Henry ya. Karena lebih teknis mungkin ya. Okay, Mr. Henry. So there's a question from Mr. Anthony that talking about how to prevent how to do the mitigation of disruption. Is it enough to do the backup server or backup data or or do you have any other method to mitigate the disruption? Yeah, thank you very much for the question. Yeah. So if we look at disruption in terms of data, in terms of backup, whichever the more, I would say, the more common practice that I've seen throughout the customer is definitely backup is something that is important, and it's respective to what is the criticality of the data that you're backing up. For data that are classified as perhaps non-critical, they could be adopting a backup strategy based on my past experience of perhaps once a week. And if you look at the criticality of potentially a load balancer's backup data itself, that could potentially impact the environment with slight modification in the data. So that will be going through a data backup of potentially daily and a major backup for perhaps weekly. So those are the difference that we are looking at in terms of backup itself. Okay, so is there any how load balancing solution or CAM solution can help companies to do this mitigation? So for example, some server is down, so it's automatically switched to other system, if I'm not wrong. Okay. So if we look at the front end aspect of how to ensure the resiliency side of things, a load balancer plays a big part in that context because it will always be the front of the user assessing to the application, and it actually builds into the application flow where it turns it transparent for the user. So to the user, whatever happened at the back end, if they have, let's say, 5 servers that's being load balanced to, 3 of them goes down, it's still transparent to the user. Because in that context itself, they are assessing to the load balancer. The load balancer will monitor the health of the server at the back end and direct the user to the healthy server. That doesn't only applies to a single site itself. If you have multiple sites, like what we have been discussing this session, the GSLB will monitor the health of both the server instances at both sites and then redirect them accordingly whenever any disruption happens. So ultimately, the one to benefit from such solution is the end user, because to them, they just assess normally, and whatever is going on at the back end, it doesn't impact at all to them. Okay. Kalau Mas Fajar, Mas dari BRI sendiri aktif tadi saya sempat baca aktif berarti ya sekarang saat ini, atau emang itu baru rencana ke depan? Sekarang masih aktif pasif? Masih progress, mostly sih masih aktif pasif. Tadi mungkin relate dengan pertanyaan yang tadi ya, terkait apakah backup itu cukup gitu kan. Itu kembali ke appetite dari perusahaannya terkait disruption yang mereka allow untuk ke customer. Karena kalau model backup itu istilahnya hanya untuk di sisi recovery point objektifnya. Tapi kalau
recovery time objektifnya itu tentu menjadi penting. Kalau misalnya secara SLA 4 jam mati diterima, ya mungkin solusi backup itu sudah cukup. Namun kalau misalnya secara experience customer-nya tidak ingin pernah ada mati, maka solusi backup itu tidak cukup. Harus ada mekanisme baru yang mana tadi layanan itu tetap bisa on selalu. Oke. Tadi Pak Antoni ada pertanyaan nomor 2 tuh. Coba tampilin dulu deh, panitia. Oke, belum dijawab. Mungkin Pak Richard yang bisa jawab nih soal susahnya. Mungkin tadi udah dijawab Pak ya. Sebentar. Budaya dan seluruh peningkatan hal ini. Oke, jadi kira-kira pertanyaannya ini kayak curhat nih kayaknya. Susah dikembangkan apa susah ditularkan ke tim nih. Pak Richard, ada saran nggak Pak? Gimana menularkan urgensi untuk melakukan digital transformation atau meningkatkan instalasi sistem? Halo Pak. Saya matikan saya punya video karena kelihatannya saya punya internet tidak stabil. Oke, kenapa Pak? Halo. Silakan Pak. Saya matikan saya punya video karena kelihatannya saya punya internet kurang stabil. Ya, kenapa Pak? Silakan suaranya dengar. Saya jawab Pak. Ini ya. Yang sangat menarik di Indonesia. Halo Pak. Oke, kayaknya koneksinya terputus dari Pak Richard. Oke, kita move dulu deh ke pertanyaan nomor 2. Nanti kita semoga bisa balik ke Pak Richard lagi. Pertanyaan kalau boleh saya teruskan. Oke. Sebentar Pak Richard. Halo Pak Richard, suaranya putus tadi. Ya. Apakah sudah? Ya. Oke. Sudah balik Pak. Sorry. Oke. Ya. Oke Pak, tadi pertanyaan nomor 1 dulu Pak. Lagi nggak stabil. Iya. Jadi Pak, kalau saya katakan bahwa untuk menjadi satu perusahaan yang resilience, ini kita memerlukan budaya poin yang penting. Tapi yang kedua, kita perlu membuat satu IT policy dan IT governance dengan sangat baik. Sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menegakkan yang namanya security. Backup ya salah satu, tapi seperti yang tadi Pak Fajar katakan, tergantung daripada masing-masing perusahaan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, biasanya saya menjawab ini dengan perencanaan, Pak. Ayo kita bikin perencanaan dengan matang dan dilihat dari awalnya. Perusahaan ini mempunyai keinginan menjawab respons kepada mereka punya pelanggan itu berapa cepat. Apakah tidak boleh mati sama sekali, atau boleh menunggu 10 menit, atau boleh menunggu 1 jam, atau 4 jam. Kalau 4 jam santai, Pak. Orang IT itu sangat santai kalau bisa 4 jam. Tapi kalau tidak boleh mati sama sekali, seperti misalnya perbankan, insurance, juga beberapa perusahaan-perusahaan yang mempunyai services, bahkan juga government, maka ini menjadi satu PR yang luar biasa, harus dimulai dari budaya kerja. Oke Pak. Siapa yang bisa menularkan? Leaders yang paling atas. Leaders ya. Oke, pentingnya untuk memiliki leaders dengan digital IQ yang baik atau kepemimpinan yang baik. Oke, pertanyaan kedua deh, panitia silakan ditampilkan. Ini pertanyaan dari Pak Yong. Nah, hybrid cloud, bagaimana hybrid cloud dari sisi cost dan maintenance, apakah strategi tersebut bisa menjadi bumerang bagi perusahaan? Oke, mungkin ke siapa ini? Berarti ke Mas Fajar kali ini Mas. Kalau hybrid cloud, sedikit banyak kan udah ada yang di public cloud di saat ini ya di BRI. Ada masalah di cost dan maintenance ya? Saya nggak tahu deh. Apakah bumerang atau apakah berarti emang jadi kemahalan gitu dan makin ribet? Tapi mungkin Pak Fajar bisa ngasih gambaran tuh Mas, ketika adopsi hybrid apakah emang kompleksitasnya menjadi lebih tinggi dan juga cost menjadi lebih besar. Silakan Mas Fajar. Ya, ini yang memang masih jadi kajian juga di kami untuk bisa tadi enable public cloud untuk kebutuhan critical application. Karena tentunya untuk menjadi primary site di cloud itu mungkin masih jauh ya.
karena cost-nya juga masih tinggi jika untuk seperti traffic yang ada di BRI. Makanya kita masih mainly masih di on-premise. Kemudian sebenarnya untuk public cloud itu yang kita harapkan tuh lebih ke availability-nya. Jadi kemudahan kita, flexibility untuk bisa mendapatkan resource secepatnya. Karena kalau kita harus siapkan semua untuk hanya untuk menghandle spike transaction, itu akan banyak waste yang terjadi. Jadi kita justru dengan adanya hybrid cloud itu adalah untuk mendapatkan efisiensi jika itu memang dibutuhkan. Dan dari sisi maintenance tentu ya itu menjadi lebih kompleks karena itu perlu didukung dengan tools ya untuk bagaimana tadi running di multi cloud itu bisa dipantau atau dimonitor dan di maintenance itu dalam satu board yang sama. Jadi memang perlu tools yang cukup kuat untuk bisa membantu itu. Oke. Terima kasih Pak Jalil. Jadi memang saat apa ya, kalau kita ngomongin private cloud itu lebih kepada public cloud lebih kepada mengejar availability-nya gitu ya. Jadi ketika ada kelebihan yang di atas standar bisa langsung lari ke public cloud gitu ya. Karena kalau harus on premise semua secara cost juga jadi lebih itu. Jadi cloud lebih ke availability-nya. Pertanyaan kedua mungkin to Henry probably. The question is basically talking about asking about how IT person can manage to maintain their legacy application while out there is many new technology come up. Is there any suggestion on how to balance this, how to keep the lights on and also to keep up with the technology that out there? Henry, can you share some insight from this question? How to manage, how to balance what we have today and also to prepare what technology will provide in the future? Yep, thank you for the question. So when we look at the decision to move from your on-premise or your private cloud to public cloud, the planning is always essential, because if we look at when you are moving out to the cloud itself, there are some part of control, some part of security, some part of privacy that you have to take the compromise, to be exact. So we split this question into a few parts. Let's talk about the feasibility of the application. So if your application is like what I like to say, dinosaur application, then those applications that are legacy, they are traditional, it might not be able to run on the platform that was provided by the cloud provider. So in that sense, first thing, it's always good to plan out what is the application and what is it built on, whether it's compliances or rather compatible to what the cloud provider is providing. Once we have crossed that, then we go into the, I would say, negotiation on the security policies that you are willing to compromise, because you need to give up certain security aspect whereby accessibility, the control over the security policy that's configured. And then lastly, you will need to consider the fact whether you are able to effectively manage the application when it's on the cloud. Doesn't matter if it's behind a load balancer or not, you will need to be able to give the access to the potential developers, your users, and how do you gain the visibility when you're looking at cloud provider holding all the statistics and data. So these are some of the things that consumers or businesses need to consider before they decide whether they want to move to cloud or not. Okay. Thank you, Henry, for your answers. So we move on to next question, please. Dan ketiga dari Mas Rudiansa dari PT PGW, Pak Fajar dan masih di BNI banyak customer yang berada di daerah-daerah yang mungkin masih gaptek. Oke, bagaimana ekosistem digital ini bisa
mereka yang mungkin secara pengetahuan digitalnya masih rendah. Mas Fajar, reach out mereka gimana nih Mas? Mereka yang reach out orang-orang yang mungkin di desa-desa gitu yang. Oke, ya tadi ya terkait 3 item, ada KPI, ada strategic initiatives, dan ada behavior tadi atau culture. Itu ada culture di BRI yang kita namakan penyuluh digital. Jadi penyuluh digital itu mungkin ini yang akan membantu rekan-rekan atau nasabah-nasabah yang ada di remotario atau mungkin belum banyak terpapar oleh teknologi, untuk membantu mereka bagaimana mulai masuk ke teknologi. Misalnya BRI punya buka rekening secara digital, secara online. Itu mungkin kita tidak berharap, mungkin tidak ekspektasi bahwa nasabah yang gaptek mereka sudah langsung bisa melakukannya sendiri. Nah, di kita itu ada yang istilahnya penyuluh digital yang rekan-rekan di lapangan itu masih membantu untuk bagaimana nasabah-nasabah yang belum melek teknologi tadi untuk mulai merasakan. Karena pengalaman kita melihat bagaimana orang sekarang udah menggunakan WhatsApp atau menggunakan aplikasi yang lain, itu mereka udah cukup cepat untuk menerima gitu kan. Nah, ini tinggal bagaimana kita membantu mereka untuk yang benar-benar belum terekspos dengan teknologi, dengan dituntun, dibantu secara manual, masih ditunjukkan bagaimana caranya, sehingga dari situ mereka, oh ternyata dengan begini bisa ya. Itu mengekspos mereka untuk sesuatu yang baru, yang lain lagi. Seperti itu Mas Wisnu. Jadi di kita ada culture tadi penyuluh digital yang memang punya peran, tidak hanya sales atau marketing yang melakukan itu, tapi semua pekerja BRI itu punya tanggung jawab untuk bisa menjadi penyuluh digital. Berarti kalau bisa mimik meniru experience yang ada selama ini gitu, misalnya buka rekening sama seperti kayak ngechat di WhatsApp itu, mungkin lama-lama orang akan makin terbiasa gitu Mas, karena experience atau journey-nya tuh ya mirip-mirip lah dengan yang telah mereka lakukan selama ini sehari-hari gitu kali Mas ya. Betul. Iya, oke. Oke, pertanyaan 3 udah dijawab, pertanyaan ke-4 sekarang. Sorry agak cepet-cepet karena kita udah jam 12, mendekat jam 12. Nomor 4 dari Pak Sugianto dari Unim. Oke, Pak Henry. So the question is how companies prepare to the future when you said everything as a service. What we should prepare? What's the first thing that we should prepare when we go to that era? Mr. Henry, can you answer the question? Yep. Thank you for the question. Yes. So when we look at everything as a service, because it's getting more and more, excuse me, it's getting more and more common in the IT industry today that everybody is thinking of outsourcing. And we are looking at everything as a service. If I can outsource my network, I'll outsource it as a service, and I consume that as a service. The prime reason for doing that is to keep costs low, is to keep the maintenance management overhead low. So now we will ask ourselves a question: are we looking at consuming everything as a services? So it's actually quite related to what I talk about regarding the going to the cloud strategy, because everything as a service is also in the cloud. So if we look at that, right, we need to pace ourselves, plan our strategy well. Is these particular services that I'm going to adopt in the future, or I'm going to consume something that I can agree and live with? Let's say I will use my past job experience as running a network and security tower in the local Singapore healthcare cloud. The function was not consumed as a service for external service provider. Reason being, we need the agility, we need the response time, we need the flexibility. When things are happening, we need to be able to react fast. When you consume certain services as a service, this is the part where you are giving up. So then we need to have a checklist where we are looking at moving to the future. If we want to consume those as a service, are these different component or items
that we can take it off from our checklist. I'm okay to live with a 1-hour response when something happened. That takes the checkbox for consuming perhaps incident response as a service. Then I'm okay with weekly change window that I want to do on my network or security. That ticks the box. I'm okay with consuming network and security as a service. So it comes back down to planning. Whether are we able to compromise with what we are comfortable with now when we go for as a service itself. Okay. Okay, I think that's clear enough. Okay, we move to the fifth question or our last question. Panitia, silakan. Wait, sorry, kita agak jam 12 lebih. Oke, mungkin kita akan tutup dalam 5 menit ke depan. Oke, kita harus jawab dulu pertanyaan kelima nih. Tanggung, tinggal satu pertanyaan lagi. Panitia, silakan. Oke, masih ada. Oke, dari Mas Eko Wibowo dari PT Bats Indonesia. Pak Fajar, bagaimana terkait cyber attack dalam implementasi IT transformation, kemudian bagaimana pengalaman tantangan digital transformasi terkait dengan tingkat kesulitan maupun problem solving-nya. Oke, mungkin tanyanya bagaimana security menjadi bagian dari implementasi digital transformasi dan apa sih pengalaman ataupun ya mungkin insight lah, ada satu nggak pengalaman atau insight atau hikmah yang bisa Mas Fajar sharing dari pengalaman selama ini. Oke Mas, pertama soal cyber attack Mas tadi mungkin udah jawab sedikit ya, SecOps tadi ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kita embed security itu di proses ya. Bagaimana kita implement secara desain, kemudian secara code itu sudah dilakukan code scanning menggunakan SAST, DAST. Kemudian itu pun akan dilakukan penetration test terhadap aplikasinya. Dari sisi infrastruktur itu juga dibantu. Tadi mungkin Mas Randy sudah menyampaikan ada WAF ya. Jadi WAF itu memang jadi tambahan security untuk bisa membantu mengatasi DDoS atau kemudian anomali-anomali yang bisa di-prevent di level infrastruktur. Termasuk juga sekarang yang tak kalah penting itu adalah perlu adanya fraud detection. Fraud detection, jadi kita tidak tahu vulnerability yang ada di aplikasi kita dan itu kemudian jika itu terekspos dan ditemukan oleh fraudster, itu kita bisa detect secepat mungkin. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa recover dan bisa cepat dalam melakukan identifikasi jika ada serangan terhadap sistem kita. Jadi itu mungkin penting adanya fraud detection system juga. Oke. Tadi yang kalau ada insight tadi Mas ya perjalanan transformasi digital BRI apa itu Mas pelajaran terbesar gitu mungkin yang bisa sharing dari di forum ini. Ya untuk ya BRI beruntung ya punya leader yang memang getol untuk menggaungkan transformasi ya, dari direktur utama kami, kemudian dari direktur IT juga punya pandangan yang memang transformasi itu perlu, terlebih transformasi digital. Jadi digitalisasi itu memang sesuatu keniscayaan ya, bukan lagi pilihan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau perusahaan harus bisa untuk go digital. Karena tadi produk, brand itu mungkin digital tidak bisa membuat produk itu saya tidak bisa menciptakan produk, tidak bisa menciptakan brand, tapi brand maupun produk itu bisa di-enable dengan adanya digitalisasi. Gitu mungkin Mas Wisnu. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas sharingnya. Sepertinya kita harus segera menutup webinar ini karena waktunya sudah melebihi dari jam 12. Mohon maaf atas memakan sedikit waktu makan siang teman-teman. Namun sebelum kita menutup webinar ini, saya mungkin masih minta tolong satu lagi kepada para panelis untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa dimulai dari Pak Richard, Pak. Apa sih Pak saran Bapak terkait atau meningkatkan digital resilience dan bersiap menghadapi disrupsi di masa depan? Pak Richard, bisa closing statement-nya Pak, 1 menit aja. Ya,
Terima kasih Pak Wisnu. Memang sebagai perusahaan yang berada di Indonesia, kita mempunyai banyak sekali challenges yang muncul saat sekarang ini. Dengan situasi dengan hyper competition dan kita melihat bahwa batasan negara sudah tidak ada lagi sekarang. Apakah itu dari Indonesia sendiri, apakah dari dalam Jakarta atau di luar Jakarta, itu doesn't matter. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan planning dan menggunakan teknologi sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, dan jangan lupa bahwa kita perlu terus-menerus melakukan inovasi dan mempersiapkan diri agar kita bisa masuk ke dalam satu perubahan-perubahan yang luar biasa besar saat ini. Dan kita berada di situasi masa depan sekarang ini. Selamat mempersiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi dunia yang luar biasa dalam perubahan-perubahannya. Oke, terima kasih Pak Richard atas sarannya. Mas Fajar, closing statement Mas, apa saran Mas bagi audiens dalam meningkatkan digital resilience dan bersiap menghadapi apapun yang terjadi di masa depan? Silakan Mas Fajar. Mungkin ini ya, kita harus menetapkan bahwa customer experience itu adalah mission critical. Mission critical dalam artian bagaimana kita bisa mendeliver layanan dengan baik dan continuity-nya bisa dijaga. Karena itulah kemudian dari sisi resources atau teknologi itu bisa mendukung itu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan, bagaimana kita bisa adapt terhadap new teknologi untuk memastikan tadi kita bisa mensukseskan mission critical terkait customer experience. Oke, terima kasih Mas. Mas Randy, saran Mas bagi perusahaan terutama dikaitkan dengan solusi dari CAM. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, kita BPT telah menjalin kerjasama dengan CAM untuk membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memastikan kinerja terbaik aplikasi-aplikasi mereka ya. Jadi kita juga turut membantu untuk memastikan digitalisasi bisnis-bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dikarenakan di CAM itu memiliki beberapa solusi seperti ADC yang tadi sempat kita bicarakan, Application Delivery Controller atau kita kenalnya sebagai Load Balancer. Dan kita juga punya NPMD, Network Performance Monitoring and Diagnostic, dan NDR, Network Detection and Response. Dan digabungkan dengan kemampuan daripada BPT yang memiliki jaringan channel di seluruh Indonesia. Dengan demikian mungkin bisa saya simpulkan BPT dengan CAM akan membantu daripada perusahaan-perusahaan Indonesia untuk era digitalisasi tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Henry. Last but not least, to Mr. Henry, to close this webinar, could you give some advice on how companies can build their digital resilience? Yep. So to close it off, some recommendation will be always understand what your, I would say, in common terms, SLA of your application, criticality of your application. Plan out the possible resiliencies that you can adopt to. There is no one single solution can fulfill the resiliency. It always starts from applications, go to network infrastructure, security, even now extending out to the cloud. So considering everything, it will be the holistic approach to enable the customers to achieve resiliency, business continuity into their business system. Oke, terima kasih. Thank you, Mr. Henry, for the closing statement. So, sekali lagi terima kasih sebuah panelis atas sharing pada webinar kali ini. Semoga webinar ini bisa memberi gambaran lebih baik pada audiens dalam meningkatkan resilience-nya. Namun saya juga ingin memberikan kesimpulan singkat dari webinar ini dengan menjawab 3 pertanyaan yang tadi kami ajukan di awal. Tapi pertanyaan pertama adalah apa itu digital resilience dan mengapa itu penting. Jadi digital resilience bisa didefinisikan sebagai kemampuan adaptasi cepat terhadap disrupsi dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemampuan adaptasi ini tidak hanya untuk mengembalikan operasional bisnis kondisi semula, tapi juga memanfaatkan peluang bisnis dan perubahan yang terjadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, infrastruktur digital seperti apa yang dibutuhkan? Saya kira tadi kita bisa lihat dari pengalaman BRI bahwa memang
infrastrukturnya mungkin akan banyak tersebar gitu ya, ada yang di on premise, ada yang di public atau mungkin juga di private cloud gitu ya. Tapi harapannya bahwa infrastruktur digital yang tersebar itu dapat memberikan keamanan atau availability yang tinggi gitu, karena dari sebuah aplikasi bisa disebar di mana-mana, user experience juga lebih baik. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola infrastruktur digital yang kemungkinan akan tersebar gitu, salah satunya dengan konsep multi-site yang bisa meredirect permintaan customer ke site terdekat, dan di sini mungkin nanti akan ada peran load balancing di sana. Demikian kesimpulan singkat yang bisa kami berikan. Ulasan lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak artikel kami di sana. Jika ingin melihat siaran ulang webinar ini dan juga webinar lain yang pernah kami selenggarakan, silakan cek dan subscribe di akun YouTube Info Komputer. Kami juga menyarankan Anda untuk follow akun media sosial kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Info Komputer lainnya. Masih terbuka kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk mengisi feedback form, jadi silakan isi feedback form yang linknya sudah kami kirimkan di kolom chat, dan juga yang bisa Anda lihat di layar Zoom Bapak semua. Oke. Sekali lagi mohon maaf waktunya agak memakan waktu jam makan siang Bapak Ibu semua, namun semoga webinar ini dapat memberi manfaat kepada kami semua. Kepada semua panelis, kepada Pak Richard, kepada Mas Fajar, Mas Randy, dan juga Mr. Henry, thank you very much for participating in this webinar. I hope all the sharing, all the knowledge that you provide to our audience can be helpful for them to prepare for the future. Oke, saya kira cukup sekian, dan karena tadi saya buka dengan pantun, saya akan menutup webinar ini dengan pantun. Seperti senja yang bermandikan pelangi, cinta Dinda menorehkan warna di hati ini. Meski kehidupan perlahan normal kembali, tetap jaga kesehatan untuk hari ini dan nanti. Terima kasih dan selamat berjumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.